Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, ahmaduhu wa askuruhu wa astaghfiruhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Subscriber ke channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini putusan yang telah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 April 2022 yang lalu masih terus 2024 yang lalu maksud saya masih terus diperbincangkan dan dikritik oleh publik. Berbagai muskilah dari putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo juga 7 rekannya ini terus mendapatkan sorotan tajam publik mengingat banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang mengabaikan fakta persidangan. Juga yang paling utama adalah ada sikap inkonsisten atau kontradiksi dari sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini kita coba akan ulas sikap inkonsisten atau sikap kontradiktif hakim Mahkamah Konstitusi yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo, yang pada sengketa Pilpres ini tidak mengajukan dissenting opinion. Artinya Soehartoyo juga bulat menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, baik permohonan yang diajukan oleh kubu 01 Anies dan Caimin maupun permohonan yang diajukan oleh kubu 03 yakni kubu Ganjar Mahfud. Padahal Soehartoyo dalam perkara nomor 90 yakni pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, di mana saat itu Almas Sakibiru, seorang yang mengagumi Gibran Rakabuming Raka, mengajukan permohonan uji material ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang pada ketentuan pasal ini ditetapkan bahwa seorang capres dan cawapres yang ingin ikut kontestasi Pilpres harus memiliki usia minimum 40 tahun. Namun faktanya melalui putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin oleh Paman Usman mengabulkan permohonan biru, yang akhirnya putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi kemudian melegalisasi anak haram konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 inilah yang kemudian menjadi pintu melapangkan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftar dalam Pilpres 2024 ini berpasangan dengan saudara Prabowo Subianto. Padahal dalam putusan nomor 90 tahun 2023 yang menguji ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar itu, Soehartoyo yang saat itu belum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Soehartoyo yang saat itu menjadi anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saat itu disidang dipimpin oleh Anwar Usman, menyampaikan dissenting opinion. Salah satu dasar dissenting opinion yang disampaikan adalah bahwa Almas Sakibiru tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki legal standing sebagai pemohon. Kenapa? Karena Almas Sakibiru bukanlah pihak yang kemudian dirugikan dengan ketentuan pasal 40, karena dia juga tidak berkepentingan, karena dia bukanlah orang yang masuk dalam bursa capres, cawapres dan seterusnya begitu. Intinya Soehartoyo menyampaikan dissenting opinion dalam perkara 90. Saat itu bukan hanya Soehartoyo, ada Saldi Isra dan Wahiduddin Adams yang juga menyampaikan pandangan yang berbeda dengan keputusan mahkamah. Yakni baik Wahiduddin Adams termasuk juga Saldi Isra punya pendapat bahwa semestinya permohonan uji materi yang disampaikan oleh Almas Sakibiru, pemuda dari Solo yang katanya
pengagum berat Gibran, tapi akhirnya pernah menggugat Gibran di Solo, tapi nggak tahu ujungnya apakah cincai ya. Itu sebenarnya tidak kewenangan mahkamah, karena apa yang dilakukan mahkamah sudah masuk membuat norma baru, yakni mengubah ketentuan syarat minimum untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang semestinya minimum berusia 40 tahun, lalu ditafsirkan boleh di bawah 40 tahun walaupun dengan embel-embel pernah menduduki jabatan politik melalui pemilu ataupun pilkada begitu. Jadi kalau di perkara 90 Saudara Suhartoyo sebelum menjabat menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, dia menyampaikan dissenting opinion, artinya dia juga dalam tanda petik ya sebenarnya tidak menginginkan ada capres-cawapres yang punya usia di bawah 40 tahun begitu. Dan kita tahu akhirnya kan dengan putusan 90 itulah ada Gibran Rakabuming Raka yang bisa lolos menjadi cawapres meskipun usianya di bawah 40 tahun gitu. Namun dalam perkara sengketa Pilpres ini, Suhartoyo ini justru bulat bersama beberapa anggota hakim lainnya menolak permohonan pemohon baik yang diajukan oleh Paslon Amin maupun Ganjar Mahfud. Jadi Suhartoyo tidak termasuk hakim yang menyampaikan dissenting opinion, berbeda dengan Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan juga Arif Hidayat yang menyampaikan dissenting opinion terkait perkara nomor 1 dan 2 sengketa Pilpres ini. Nah, kita juga masih ingat saat Suhartoyo diwawancara media di berbagai media menyatakan komitmennya setelah dilantik menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, visi utamanya adalah ingin memperbaiki citra dan kinerja Mahkamah Konstitusi agar kembali mendapatkan kepercayaan publik begitu. Tuh kalau kita bicara kepercayaan publik, semestinya putusan yang dihasilkan itu benar-benar mewakili nilai atau rasa keadilan yang beredar di tengah masyarakat. Namun faktanya putusan MK terkait sengketa Pilpres alih-alih memberikan keadilan kepada masyarakat, tapi justru melegitimasi kecurangan yang selama ini sudah disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita akhirnya juga tahu bahwa pada ujungnya di dalam sistem politik demokrasi ini ya curang sama-sama curang gitu. Semua curang, tinggal siapa yang menikmati kecurangan dan siapa yang dikorbankan oleh kecurangan. 2019 yang lalu, Prabowo Subianto merasa dirinya menjadi korban kecurangan. Saudara Joko Widodo diuntungkan dengan adanya kecurangan itu sehingga dia bisa menang Pilpres. Hari ini, Saudara Prabowo Subianto justru diuntungkan dengan adanya kecurangan itu sehingga dia mendapatkan dukungan ya dari kekuasaan dengan alokasi bansos yang luar biasa yang menurut Saldi Isra ini masuk kategori kecurangan, tetapi menurut hakim-hakim yang lain tidak. Bahkan dalam putusan MK dipertimbangkan bahwa Jokowi tidak ada niat yang menyalurkan bansos itu untuk tujuan pemilu begitu. Aneh ya, karena pertama Majelis Hakim MK tidak pernah memeriksa Jokowi. Kedua, pemeriksaan itu hanya berdasarkan pemeriksaan dari menteri. Semestinya Joko Widodo meskipun statusnya adalah presiden harusnya dipanggil oleh MK untuk diklarifikasi secara langsung, bukan hanya melalui menteri-menterinya. Tetapi meskipun tidak diklarifikasi secara langsung, ternyata MK yang memberikan pertimbangan yang membersihkan ya nama presiden dari cawe-cawe. Padahal di lain pihak presiden sendiri mengakui dirinya cawe-cawe, dirinya tidak akan netral, dirinya bahkan boleh kampanye. Nah, ini yang saya kira kontradiksi-kontradiksi ini membuat lembaga Mahkamah Konstitusi itu sulit mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Ini yang membuat masyarakat justru bertanya-tanya dan bahkan mungkin makin emoh untuk membawa perkara ke lembaga peradilan. Jadi dalam konteks politik ya sekarang muncul semacam ya kesepakatan dalam diam ya, kalau dalam proses politik baik pemilu ataupun pilkada
baik legislatif maupun pilpres, ya sudah kita curang securang-curangnya, yang penting menang. Karena meskipun curang, meskipun disaksikan seluruh rakyat, ya tetap saja kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ya tidak akan berubah. Kemenangan tadi tetap akan dilegalisasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan keluarnya putusan yang menolak seluruh permohonan. Nah, ini sebenarnya menjadi koreksi bagi kita. Kalau demikian, apakah masih relevan ya proses pemilu yang menelan alokasi anggaran 80 triliunan itu yang resmi, yang non resmi kita tidak tahu, tentu saja jauh lebih besar lagi daripada itu ya. Kemudian kita hanya menghasilkan ya seperti ini, kepemimpinan sekelas Gibran gitu. Seolah-olah negeri ini tidak lagi memiliki atau kekurangan stok putra putri terbaik yang bisa memimpin negeri ini agar ke depan menjadi jauh lebih baik. Bahkan seolah-olah ya legacy Jokowi mau dipertahankan dengan keberadaan Gibran gitu. Jadi kita tidak akan bisa punya alternatif kepemimpinan yang lebih baik kalau proses politiknya ya hanya seperti ini begitu. Nah, sayangnya memang kita tidak bisa protes terlalu jauh karena inilah konsekuensi dari penerapan sistem politik demokrasi gitu. Di mana one man one vote itu akhirnya membentuk sebuah rumus ya politik bahwa yang menang itu yang punya uang, karena yang punya uang yang bisa membeli suara, dan para pemilih juga akhirnya pragmatis ketimbang pusing ya suara tidak bisa dikonversi menjadi duit, ya dijual saja suara gitu. Dan perilaku politisi juga sama, membodoh-bodohi rakyat, membodoh-bodohi pemilih. Jadi pemilih hanya dilibatkan saat musim pemilu, rakyat hanya diedukasi dalam konteks bukan edukasi secara benar, tetapi hanya di briefing untuk memilih partainya, di briefing untuk memilih calonnya, baik briefingnya dengan sihir kata-kata ya berupa visi-misi, janji-janji kampanye, termasuk ya di briefing dengan materi ya, bagi bansos, bagi duit, amplop, bagi kaos, bagi beras, bagi macam-macam. Dan kita tahu dalam proses politik hari ini yang melakukan itu bukan oknum, tapi nyaris seluruh partai. Nyaris semua caleg-caleg ya melakukan hal itu. Jadi sebenarnya tidak terlalu relevan juga kita bicara curang karena faktanya semua juga curang. Dan ini yang kemudian menjadikan kita tidak memiliki harapan. Apa mungkin ya sebuah proses politik yang demikian bisa menghasilkan pemimpin yang jujur, amanah, adil, tegas, berwibawa, memikirkan nasib rakyat, mengesampingkan ya atau menomorduakan urusan pribadi dan kelompoknya. Itu kayaknya secara faktual memang mustahil. Ini berbeda dengan sistem Islam, karena rekrutmen politik Islam itu tidak menggunakan pendekatan yang materialistis, lebih kepada komitmen. Maka wajar dalam sistem Islam itu muncul pemimpin sekaliber Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajhah. Dan kita juga tahu kaliber para khalifah setelah itu, baik dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga Turki Utsmani. Mereka adalah orang-orang yang tentu saja punya kualifikasi sebagai pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya dan memang benar-benar menerapkan Islam. Dan dampaknya benar-benar umat Islam pada periode dahulu ya, pada periode umat Islam memiliki kekhilafan Islam itu luar biasa. Ya, luar biasa. Islam itu benar-benar seperti yang disebutkan dalam hadis, al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Jadi Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggian Islam. Namun kita lihat hari ini justru umat Islam itu benar-benar hina. Saudara kita ya, yang ada di Palestina saja yang dizolimi berulang kali tidak bisa keluar dari keterpurukan itu, meskipun umat Islam ya, ada penguasa Arab jumlahnya luar biasa. Ya, mereka kaya raya tapi tidak bisa menolong urusan saudaranya di Palestina. Ini adalah bentuk bagaimana ketika sistem politik Islam tidak kemudian atau hilang ya, tidak diterapkan oleh umat Islam ya, kita terpuruk, kita jatuh pada posisi yang paling parah. Dan ini sebenarnya harus menjadi refleksi bagi kita. Jadi kita tidak saja meratapi proses politik pemilu yang seperti ini, tapi kita harus berkontemplasi, melakukan muhasabah ya, melakukan koreksi
sekaligus melakukan refleksi atau membangun restara perjuangan yang baru yang benar-benar steril dari ya pengaruh oligarki, pengaruh kapital gitu. Jadi kita harus bicara ya tentang masa depan ya, tidak hanya meratapi apa yang terjadi hari ini. Nah, karena itu saya pikir kita semua harus lebih banyak membuka diri untuk bisa menerima ide-ide baru, termasuk ya ide tentang khilafah yang memang ini mau tidak mau menjadi alternatif yang bahkan akan menjadi arus mainstream perjuangan umat Islam setelah terbukti perjuangan melalui proses politik demokrasi umat Islam hanya ya ditipu dan dikhianati. Berulang kali suara umat Islam hanya dikapitalisasi bagi elit parpol untuk sampai pada tampuk kekuasaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.